Minggu depan itu dia praktek ya. Jadi sekarang juga kita kalau yang ibu belum bisa kita perah, tapi kalau ibu kemarin udah pernah datang, Ibu Desi juga udah kita perah, terus dia ada. Jadi itu kan sebetulnya wah ada gitu ya. Oke, ini udah semua bergabung ya. Selamat sore. Ini saya lihat perawat juga ada. Memang kita mau menyamakan persepsi. Ibu hamilnya berapa minggu ya? Kalau ibu 31, ini 37. Ibu siapa? Di Inka ya. Berapa minggu, Bu? Oke, 6 minggu nggak apa-apa. Ini kan kita nanti ada sesinya macam-macam ya. Yang kemarin nanti akan puter lagi, mungkin 3 minggu lagi materi yang kemarin. Kemarin itu kenapa harus memilih ASI. Tapi sebenarnya di YouTube kita juga ada ya. Jadi kenapa harus ASI. Ini sekarang ini lebih ke praktek-praktek yang kita mau tekankan supaya nanti nggak kaget-kaget ya. Selamat sore semuanya yang ada di online juga ya. Terima kasih sudah bergabung dengan modul kita laktasi. Ini adalah sesi kedua. Sesi pertama itu minggu kemarin itu kita banyak menjelaskan kenapa harus ASI, komposisi ASI, bagaimana ASI terbentuk ya. Hari ini kita akan menjelaskan, nanti kita akan maju mundur ya karena ada yang belum ikut kemarin, nanti diskusi aja apa aja yang ngeganjel silahkan bertanya gitu ya. Oke Mas Degi, saya minta slide pertama. Nah hari ini kita akan lebih menjelaskan tentang IMD dan perah kolostrum. IMD ini mungkin kalau yang ibu-ibu banyak sudah melihat. IMD itu kepanjangannya inisiasi menyusu dini. Prinsipnya skin to skin contact ya. Ini adalah salah satu apa namanya langkah awal untuk keberhasilan menyusui dan yang kedua adalah perah kolostrum. Perah kolostrum ini sering kita kerjakan di Rumah Sakit Bunda mungkin dalam 5 tahun belakangan karena kita di sini tadi saya udah bilang satu spesialisasi anak pertama ya. Anak pertama itu kan pabrik belum pernah dipakai. Jadi pasti kadang-kadang kolostrum itu agak sedikit telat keluarnya. Kemudian pemilihan cara kelahiran, tadi saya bilang sama Bapak kalau lahir normal itu kayak dapat hadiah kita. Karena sebetulnya lahir normal itu membuat hormon itu akan apa namanya bekerja kayak natural gitu ya. Nah, kalau lahir seksio itu biasanya sedikit lebih terlambat. Kita perlu intervensi atau kreativitas supaya sama produksinya dengan lahir normal. Nah, itu yang kita mau diskusikan pelan-pelan ya. Oke, slide pertama. Nah, ini ya. Jadi IMD atau inisiasi menyusu dini itu sudah diteliti bahwa kalau bayi baru lahir terus taruh di dada ibunya, semakin sering, semakin lama, semakin tinggi kemungkinan bayi menemukan puting, gitu ya. Nah, itu nanti saya akan kasih lihat jelas banget terlihat pada kelahiran normal. Kenapa? Nanti kita jelasin, ya. Tapi namanya inisiasi menyusu dini atau IMD itu bukan harus lahir langsung taruh itu enggak. Lahir kalau bisa langsung taruh seperti lahir normal, bagus. Apa bedanya lahir normal sama seksio? Kalau lahir normal itu dia melalui jalan lahir di mana bayi itu kayak diperes paru-parunya. Ya, diperes gitu ya. Dia melalui jalan lahir itu jadi kepalanya itu kalau dilihat itu kayak lonjong melalui lorong gitu ya. Sehingga dan bagian organ yang paling keras dari tubuh bayi itu adalah kepala gitu ya. Jadi dia kayak membuka jalan lahir, ya. Kemudian dia lewat melalui jalan lahir itu, waktu dia di apa melewati si paru melewati jalan lahir yang sempit, paru itu kayak diperes, ya. Jadi paru itu seperti diperes, gitu ya. Nah, pada kelahiran seksio, ya, otot di vagina di jalan lahir sama otot di perut itu yang elastis adalah otot yang di jalan lahir yang vagina, yaitu dia lentur. Jadi bisa bayangin aja ke vagina yang cuman segitu ini bisa dilewatin kepala segini. Artinya dia lentur. Jadi elastis. Tapi kalau yang di perut tidak. Ya, perut itu kan digoret segitu biasanya sepanjang kepala ya mungkin biasanya 10 cm itu dia tetap segitu gitu ya. Sehingga pemerasan itu
kurang terjadi dibandingkan dengan lahir normal gitu ya. Makanya inisiasi menyusui dini pada kelahiran sesar kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak dilakukan kalau bayinya tidak menangis baik, tidak bugar. Misalnya dia prematur itu kita nggak berani biasanya. Ya, kalau lahir normal jarang yang prematur kecuali memang prematur apa namanya kok prematur itu tidak ideal untuk ini. Jadi ini ada syaratnya. Jadi inisiasi menyusui dini syaratnya bayinya harus bugar. Jadi udah direkam ya. Jadi inisiasi menyusui dini bayinya itu harus bugar. Bugar itu dia cukup bulan ya. Terus tidak jadi tidak prematur. Terus bayinya itu besarnya di atas 2,5 kilo karena tadi Ibu bertanya tentang kok bayi itu bisa ya tidak minum kalaupun ASINya belum ada. Ya, dia tetap ngisep tapi sebetulnya dia punya cadangan. Ya, yang namanya brown fat itu. Semakin prematur atau semakin kecil bayinya, cadangannya semakin rendah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bayi harus menangis. Ya, itu bayi bugar itu bayi tidak boleh prematur atau cukup bulan. Bayinya cukup besar itu di atas 2,5 kilo. Walaupun seperti tadi saya menolong kembar 35 minggu, 2,1, 2,3, bayinya cukup bagus, ya kita skin to skin juga. Jadi kita lihat bayinya. Ya, kemudian yang terakhir dia harus menangis. Ya, menangis itu tujuannya untuk mengembangkan paru. Ya, kalau dia belum adaptasi itu kita harus tunggu gitu ya. Nah, inisiasi menyusui dini ini kalau bisa dikerjakan dalam 5-10 menit, artinya setelah lahir, kalau lahir normal itu cuma dianduk, nanti kita lihat videonya, langsung ditaruh, itu paling ideal. Ya, tapi tentu saja berpulang pada bayi. Ya, kalau bayinya perlu waktu untuk menangis, ya udah kita tunggu. Gitu ya. Jadi sebetulnya komandonya itu ya bayi. Ya, di samping itu ibu harus sadar. Ya, jadi artinya sekarang kan kita jarang ya kalau seksio zaman dulu itu kan ibunya tidur. Ya, jadi ibunya tidur. Eh, tujuan IMD itu adalah untuk menenangkan ibu. Nanti kita lihat apa yang terjadi pada IMD. Sesuatu yang sangat sederhana tapi powerful untuk menggerakkan banyak hal gitu ya. Nah, biasanya ditaruh 10 menit setelah lahir 10 menit atau kita bisa tunda sampai 24 jam. Jadi artinya kalau misalnya pada kelahiran seksio, beberapa kelahiran seksio itu kita ragu-ragu nih bayinya kayaknya kurang belum adaptasi baik. Kita tunda. Tunda biasanya sekitar 2-3 jam tergantung dari kebutuhan. Ya, tergantung dari kondisi bayi gitu ya. Oke. Dan terbukti dengan IMD ini lebih sukses menyusui eksklusif di 6 minggu pertama. Kenapa di 6 minggu pertama? Karena ini yang paling krusial. Tadi saya udah bilang bahwa fase yang untuk meningkatkan produksi atau hormon itu ya, hormon menyusui itu dia baru stabil banget 6 minggu. Ya, pertama itu belum, jadi pelan-pelan gitu. Makanya di awal itu dia harus sering nyusu. Ya, semakin sering dia menyusu, semakin lama dia menyusu, semakin tinggi hormonnya. Prinsipnya itu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang kita lihat dalam IMD ya, 9 langkah IMD. Ini bisa dilihat pada kelahiran normal. Ya, nanti kita lihat ya bedanya ya. Jadi setelah bayi dikeringkan, ya dikeringkan nih bayinya nanti kita lihat videonya. Yang disisakan adalah yang di tangan. Ya, nanti kita lihat videonya. Karena yang cairan ketuban atau bau air ketuban di tangan itu dipertahankan supaya dia bisa mencari ke arah mana dia harus bergerak. Jadi putingnya si ibu ternyata baunya itu sama dengan air ketuban. Jadi kenapa bayi IMD lahir normal ya, bukan seksio, itu bisa dia ke arah sana walaupun dia perlu waktu gitu ya. Oke, ini adalah langkah-langkah IMD ya. Jadi baru lahir bayinya biasanya dia menangis. Jadi menangis adalah awal yang kita semua tunggu. Karena dengan menangis dia akan mengembangkan parunya. Gitu ya. Jadi paru kalau di dalam perut sekarang ya dia kayak balon yang kuncup, belum dipakai. Begitu dia lahir ya, proses kelahiran sendiri itu menyebabkan perbedaan pressure oksigen itu membuat bayi itu bernafas dan menangis. Ya. Nah,
Setelah dia menangis, bayi itu ini kelahiran normal ya. Nanti seksio kita lihat lagi. Dia akan diem, relaksasi beberapa menit, melek, tidur lagi, melek, tidur lagi. Itu dia cukup lama. Biasanya paling cepet kalau kita biarin nih, dia paling cepet ketemu itu 70 menit. Ya. Nah, biasanya itu kita modifikasi tergantung dari kebutuhan dokter objin terhadap ibu. Kalau misalnya ibu dijahit lama, ya udah biarkan aja, gitu ya. Dan tergantung tadi kondisi si bayi stabil atau tidak, ya. Sampai terakhir dia bisa mengisap, ya. Kemana dia bergerak itu ke arah puting, karena puting itu baunya seperti air ketuban. Kenapa? Si tangannya itu dibiarkan tidak dikeringkan kecuali yang lain. Karena kalau ada cairan dia akan membuat takut bayinya dingin. Jadi dia harus kering kecuali telapak tangan. Mungkin di online ada yang kembar. Tadi pagi saya kebetulan juga menolong kembar. Ini yang kita kerjakan. Slide Mbak, Mas. Jadi IMD kembar itu memang dia melintang gitu. Ya, tapi tetap dia itu ruang gerak fleksibel. Ya, sedikit lagi Mas. Ya. Sebelumnya. Nah, lagi yang kembar tadi. Coba lagi putar berikutnya. Terus Mas stop Mas. Nah, ya, lahir kembar itu begini, posisinya tetap melintang karena dia lebih kecil-kecil. Kita bisa begini nih. Cuman bayinya biasanya lebih prematur, lebih muda, ya biasanya 37 minggu. Rumahnya udah sesek, biasanya jadi bayi udah nggak tumbuh di dalam, biasanya dikeluarkan. Ya karena kalau bayi tidak ada pertumbuhan di dalam, biasanya dikeluarkan untuk cepat kejar pertumbuhan di luar. Kalau kita lihat dua-duanya ditaruh begitu aja, tapi relatif biasanya tidak banyak bergerak. Ya, kalau lahir-lahir yang kembar-kembar itu biasanya dia menangis dulu, kemudian udah menangis kita taruh di dada, tanda bahwa bayinya baik. Jadi kalau ngebayangin paru itu kayak anggur. Ya, paru-paru itu dia kayak anggur. Selamat sore Ibu, silahkan. Ini kita baru mulai ya, silahkan. Jadi paru-paru bayi itu seperti anggur. Anggur yang harus terbuka semua alveolinya. Ibu bayinya kembar atau tunggal? Tunggal ya, oke. Ini kita lagi bicara bayi kembar ya. Bayi kembar itu tadi kita bicara tentang IMD. IMD pada bayi kembar secara teori dia lebih sedikit dapat geraknya karena berdua. Ya, kemudian kebanyakan kembar itu seksio gitu ya. Jadi skornya dia itu untuk menemukan ASI atau untuk IMD lebih kecil lagi, tergantung kondisi bayi. Tapi selama bayinya menangis, ya, bayinya cukup aktif, kita biasanya pantau dengan ada apa namanya alat saturasi, biasanya kita akan lakukan IMD. Nah, inisiasi menyusui dini pada bayi itu untuk mempertinggi kemungkinan bayi menemukan puting. Jadi kita lihat kalau bayi tidak di IMD sama di IMD, kadang-kadang kalau kita lihat sosial media itu kayak ibu ada yang tidak dilakukan IMD, itu sebetulnya yang rugi penolong. Kita yang rugi. Kenapa? Karena dengan kita IMD, si bayi itu sangat lebih mudah untuk menemukan puting. Jadi sebetulnya kita sebagai penolong kehilangan skor buat menolong. Jadi artinya kalau ada orang mau menolong menyusu, tapi tidak bisa melakukan IMD karena alasan tertentu ya, misalnya tadi kalau IMD itu kan ada syaratnya, bayinya harus bugar, bugar itu cukup bulan, kemudian berat badannya cukup besar, 2,5 kilo ke atas, dan bayinya harus menangis. Ya, karena keadaan tertentu tidak di IMD, nah itu pasti kita siap-siap. Tadi tidak di IMD, artinya kita siap-siap bakal lebih sulit menolong. Nah, makanya ada research, WHO melakukan research, IMD tidak harus dilakukan di kamar operasi. Kalau memang saat itu bayinya belum memenuhi syarat untuk kita lakukan IMD. Ya, pada kelahiran normal kadang-kadang tidak di IMD. Kalau perdarahan ibunya atau kalau ibunya itu lahirnya pakai alat, misalnya vakum atau forceps, bayinya tidak menangis kencang. Kita tunda nih. Nah, kita biasanya lakukan IMD
setelah dia 2-3 jam. Ya, kalau misalnya seksio itu IMD sebentar, dipisah sebentar 2 jam, sekarang dengan adanya ERAX, dibalikin lagi ke ibunya. Supaya apa? Sama impactnya, supaya dia gampang untuk ditolong. Gitu ya. Karena bayi itu sebetulnya lahir, Tuhan udah kasih sucking reflex. Ya, itu nggak diajarin, memang udah ada. Ya, sucking reflex timbul, refleks menghisap setelah 35 minggu. Ya, jadi bayi itu bisa mengisap. Kemudian ada rooting reflex. Jadi dia biasanya begitu. Itu ada ya di atas 35-36 minggu, dia kalau disentuhin gini dia akan menuju ke arah rangsangan. Itu yang modal-modal itu dipakai untuk menyusui. Gitu ya. Jadi artinya menyusui adalah satu aktivitas yang natural, tetapi tetap harus disiapkan. Disiapkan karena pasti ibu-ibu baru, kalau belum ada bayi saya kelaparan, kalau belum ada ASI. Ya, jadi mekanisme yang terjadi pada proses ASI diproduksi, justru dengan mengisap tadi, semakin tidak ada ASInya, harus dikasih kesempatan untuk mengisap lebih sering dan lebih lama. Karena itu kami di Rumah Sakit Bunda tidak memisahkan bayi. Jadi artinya ibu bersama bayi 24 jam bersama ibu. Gitu ya. Tidak dipisah-pisahkan mau ibu VVIP, mau ibu kelas 3 sama rawat gabung. Kenapa? Karena rawat gabung itu dengan ibu melihat gerakan bayi, keinginan bayi untuk minum, itu sendiri akan meningkatkan hormon oksitosin tadi. Dan itu akan membuat bayi dan ibu bisa sesering mungkin melakukan proses menyusui. Dan proses menyusui yang paling aktivitasnya paling banyak itu justru malam. Ya, karena malam itu hormon ibu tinggi, yang hormon menyusuinya prolaktin tinggi, si bayi juga biasanya bangunnya malam. Nah, jadi nanti kalau melahirkan jangan kaget-kaget, kok bayinya malam nggak tidur. Nanti kadang-kadang ibu akan berpikir, bayi saya kehausan. Memang dibikin haus supaya dia netek. Jadi jangan khawatir. Kita akan dampingi ya, biasanya di hari-hari pertama itu justru si perawat keliling terus tuh dia malam gitu ya, memastikan bahwa bayi itu mengisap. Kalau tidur dibangunin bayinya. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi IMD pada bayi yang dilahirkan seksio biasanya lebih lebih pendek waktunya, lebih kita tidak bisa lihat tahap-tahapnya, tadi yang 9 tahap, dan biasanya kemungkinan keluar ASI itu lebih terlambat sedikit, bukan lama. Ya, oke, slide berikutnya. Oke, ini coba boleh diklik. Nah, biasanya ini pada saat kelahiran seksio ya. Jadi ibu-ibu yang memilih lahir seksio setelah atau sebelum IMD, jadi begitu dia boleh di stop di itu. Nah, saat dilakukan perah kolostrum, tujuannya adalah supaya satu ibu lihat bahwa kolostrum udah keluar. Tadi saya udah bilang, kalau sekarang belum keluar kolostrum itu normal. Ya, Ibu 31 minggu. Ibu Desi kebetulan minggu lalu udah di sini 36 minggu saat itu kita perah kolostrumnya udah ada. Tapi bukan berarti kalau nggak ada berarti nggak bisa nyusu, enggak. Ya, tergantung banget dengan kondisi kehamilan ibu. Ya, karena kita tidak bisa mengukur kadar prolaktin, tapi biasanya kita melihat kapan dia keluar. Kalau dia keluar ya udah nggak masalah. Cuman kita punya prediksi bahwa oh ini ASINya sedikit tertunda. Satu pada kelahiran seksio, anak pertama. Itu biasanya dia tertunda, walaupun tertundanya bukan berhari-hari enggak. Biasanya telat sedikit. Justru pada kelahiran seksio kita lebih agresif. Lebih agresif dalam menolong. Ya, IMD-nya akan kita modifikasi. Nggak bisa nih, oke. Sebentar nggak bisa, balikin ke bapaknya. Ke bapaknya dulu skin to skin, supaya bayinya tetap lincah. Udah nih, ibunya sudah operasi, udah selesai, recovery room udah beres 2 jam, masuk kamar, balikin lagi ke ibunya. Kalau lahir normal enggak, lahir normal itu adem, taruh aja di ibunya. Ya, kalau seksio itu modifikasinya lebih banyak. Kemudian kita melakukan perah kolostrum saat bayi sudah keluar, lagi dibersihin, lagi dilihat 5 menit kan, tadi 5 menit, 10 menit kita harus yakin bahwa bayinya bagus. Kita nyambi, cobain perah kolostrum. Tadi saya bilang sama ibu kalau dia
hamilnya udah selesai, artinya sudah kelahiran terjadi, berarti hormonnya kan turun. Nah, itu hormon prolaktin, hormon ASI itu akan naik harusnya. Ya, tapi kalau belum naik bukan berarti prolaktinnya ASInya belum ada, bukan berarti wah nggak bisa, enggak. Masih ada yang berikutnya. Susui bayinya. Si susui cepat ke ibunya. Kemudian kita nanti minggu depan akan belajar tentang posisi dan pelekatan supaya dia benar-benar ngenyot, netek, bukan ngempeng. Karena kalau ngempeng itu yang ada lecet. Nah, itu nggak bisa lagi. Jadi mesti sucking gitu ya. Sucking adalah refleks primitif bayi yang dibawa dari sononya. Ya, kalau bayinya tidak prematur itu dia ada 35 minggu itu ada. Ya, memang udah ada gitu ya. Tapi kalau prematur biasanya itu harus dibangkitkan gitu ya. Kita lakukan prakolostrum supaya apa? Supaya ibu-ibu yang punya resiko ASINya sedikit ya, itu terbantu dengan kita memberikan kolostrum sebelum melahirkan, biasanya di ruang itu di ruang di ruang antenatal, di ruang nunggu akan dioperasi ya. Jadi misalnya dioperasi jam 7, ibunya jam 6 udah ditaruh di ruangan untuk masuk kamar operasi, itu kita udah perah juga. Kemudian kalau nggak ada, dicoba lagi di dalam kamar operasi ya, coba lagi. Takut-takut kalau bayinya kebesaran atau bayinya kekecilan atau ibunya takut-takut ada apa-apa, karena kan kita kadang-kadang nggak bisa prediksi ya. Si ibu, kita sih pengennya dia 2 jam aja bisa. Ternyata ibunya masih masih belum stabil, misalnya tensinya masih mual. Jadi terpisahnya agak lama. Nah, itu kita punya senjata, ada kolostrum. Gitu ya. Biasanya kalau pisahnya agak lama, terutama bayi-bayi prematur, itu tiap 3 jam diperah kolostrumnya untuk diberikan ke bayi kalau ibu dan bayi terpisah agak lama. Tapi kalau bisa cepat ke ibu, ya bayinya ngisep langsung. Itu jauh lebih bagus ya. Kemudian yang sebelahnya Mas, ini memberikan kolostrum. Ya, ini anak kedua itu biasanya kolostrumnya lebih banyak. Ya, kalau anak pertama itu biasanya lebih sedikit. Kalau hamil kedua lebih banyak. Hormonnya akan lebih tinggi. Jadi ngisap sedikit langsung zoom gitu dia naik ya. Maka ini diberikan oleh saya setelah perah kasih. Ya, ini mengamankan si bayi supaya dia tidak kurang nutrisi atau kurang gula. Ya, boleh di stop Mas. Tapi kolostrum itu settingnya bukan nutrisi. Kolostrum itu full antibody. Ya, jadi memang dia sedikit. Dia sel kekebalan, isinya itu banyak kekebalan. Ya, banyak apa namanya kayak makrofag ya, sel-sel limfosit, sel darah putih itu isinya. Jadi dia tidak banyak. Dan itu sudah sesuai dengan volume lambung bayi yang kecil. Ya, jadi sebetulnya kan udah seirama. Cuman kadang-kadang orang tua yang kita tidak informasikan takut. Seperti ibu takut nanti ASI saya nggak keluar. Ya, keluar tapi belum banyak. Di hari pertama belum banyak. Dengan kita terus ngisap terus nih di kamar terus aja ya. Biasanya kita kasih tuntunan menyusui tiap 2 jam. Paling sedikit 40 menit. Jangan cuma cut 5 menit, nggak mau naik dia hormon prolaktinnya. Ya, tiap 2 jam menyusu 40 menit. Kenapa? Karena hormon prolaktin itu ada di syaraf-syaraf. Jadi apa namanya? Reseptor atau hormon itu ada reseptornya, ada alat untuk merangsangnya itu di puting tempatnya. Itu baru naik hormon prolaktin, hormon dihasilkan oleh otak ibu ya. Itu baru naik kalau bayinya udah ngisep 20 menit. Jadi kalau baru ngisep 5 menit, prolaktinnya belum naik. Ya, jadi harus ngisep 20 menit masing-masing payudara. Ya, jadi kalau belum ada, tadi pertanyaannya bagus banget, kalau belum ada, tambah diisep. Boleh nggak dipompa? Sakit kalau dipompa karena belum ada. Kecuali bayinya terpisah. Pada bayi prematur misalnya, itu kan dia tidak rawat gabung. Terpisah, itu 2 jam, kalau lahir normal, 2 jam langsung suruh pompa. Menunggu sampai ibunya bisa jalan ke ruang misalnya ke NICU untuk kangguru. Skin to skin lagi. Ya jadi skin to skin itu mujarab banget untuk meningkatkan hormon menyusui. Nah nanti kita kasih lihat apa sih yang terjadi pada orang kok ditaruh doang kok bisa ASINya keluar ya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa memerah kolostrum, tentu saja langsung ke bayi, itu ngerangsang
di samping memberikan cukup bekal sambil menunggu ibunya, dia merangsang sistem kekebalan yang sumbuknya itu ada di mukosa pipi. Ya, mukosa pipi itu isinya sumbuknya kekebalan. Jadi ditaruh di situ sehingga dia seperti apa ya? Seperti menjalarkan rangsangan ke pencernaan bayi, gitu ya. Walaupun cuma sedikit kita taruh di situ. Mbak, boleh Mas di setel yang ini aja? Memberikan kolostrum. Ini biasanya dikasih oleh bapaknya atau kita. Ya, jadi kalau ayahnya mau, bapaknya. Ya, kalau misalnya nggak mau atau takut-takut, kita dulu, bapak mau ngasih ayahnya. Itu yang kita kerjakan. Kenapa ayah itu penting? Kalau kita tuh ayah itu dari pertama diajak-ajak, mesti segera. Tidak, walaupun ibunya yang hamil, melahirkan, nyusu, tapi peran bapak itu penting. Peran bapak itu adalah meningkatkan hormon menyusui yang namanya oksitosin. Ya, jadi ibu menyusui, tapi bapak yang membantu, bapak yang berperan banyak ya. Artinya kalau ibunya netek begadang malam, bapaknya bantu ganti popok, kalau pipis misalnya ya. Kalau ibunya capek banget menyendawakan, itu bapak. Nah, makanya ada istilah breastfeeding father. Bukan bapaknya yang nyusu, tapi bapaknya yang mendukung atau membantu atau mendampingi si ibu, biasanya hormon menyusui itu akan naik. Jadi bapak-bapak di sini yang hadir juga mudah-mudahan di online juga ada bapak, membahagiakan ibu, tidak menimbulkan kecemasan pada seorang ibu yang sedang menyusui dan begadang, itu sangat penting. Gitu ya. Jangan direcokin. ASINya belum keluar, nah bayinya nangis terus. Nah, itu biasanya bayi ibunya udah capek, udah sakit, stres. Ya, nah stres itu bahaya banget orang menyusui pada ibu menyusui ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Boleh diklik memberikan kolostrum ya. Ini bapak yang memberikan. Ya, ini ayah yang memberikan. Ya. Ya, cuman ditaruh aja tapi biasanya kita bimbing ke sebelah kiri, sebelah kanan di mukosa pipi. Ini bapak yang memberikan. Ya, ini kebetulan ada, ini kebetulan anak kedua kalau yang ini. Ya, tapi bukan berarti anak pertama nggak ada. Ibu Desi anak pertama kolostrumnya sudah ada, nanti pasti lebih banyak lagi. Gitu ya. Oke. Slide berikutnya itu memberikan kolostrum. Biasanya ASI kolostrum itu jenisnya ASI jenis kolostrum itu di 5 hari pertama. Ya, jadi hari pertama dia bening, ya, kayak setetes embun gitu. Kadang-kadang ibu nggak sadar itu ASI, masih payudaranya masih kempes, tapi kita pencet, kolostrumnya ada. Ya, setetes kadang-kadang ibu ngerasa belum keluar, baru mulai bengkak setelah 48 jam. Gitu ya, itu yang namanya laktogenesis 2 ya, baru bengkak nih, hormonnya baru mulai naik. Nah kalau bengkak tidak disambung dengan menyusu sering, turun dia. Nah itu yang kita sering alamin, lahirnya karena menyusui itu harus tim ya. Jadi artinya nggak bisa cuman IMD terus habis itu udah gitu, enggak. Ya, IMD harus disertai dengan bimbingan menyusui. Ya, makanya kita sering kali kesulitan kalau menolong, misalnya saya sering dapat dari rumah sakit luar ya, dia udah kadung turun, udah kadung pakai formula, jadi bayinya jadi kenyang, sehingga prolaktin hormon yang udah turun mau dinaikin itu susah banget. Makanya dia harus terus naik, terus naik, terus naik, terus naik sampai stabil 2 sampai 6 minggu. Gitu ya. Taunya stabil, volumenya biasanya akan banyak. Gitu ya. Nah, taunya dia volumenya banyak, kalau dia breastfeeding kan nggak tahu volumenya berapa. Berat badan bayinya naik. Jadi ibu nggak usah pusing sama pompa atau ngukur-ngukur ASI, nggak usah. Kalau bisa menyusui langsung itu terbaik. Taunya cukup atau tidak, monitor berat badan. Ya, pertama berat badan saya ulang kembali, berat badan akan turun, itu normal. Ya, jadi hari pertama tidak boleh turun lebih dari 5%. Jadi kalau dia lahirnya 3 kilo, dia punya cadangan nih si bayi yang namanya brown fat itu 10%, jadi 300 gram. Di hari pertama dia turun 5%. Itu yang kita awasi. Ya, dia turun boleh 150 gram. Ya, 3 kilo itu 3.000 gram, itu 10%-nya 300, 5%-nya 150. Jadi dia boleh turun 2850. Tapi jangan sampai turun banget. Biasanya kalau turun banget, ibu tenang aja. Kita yang ngepush perawat nih kayaknya kurang sering nyusunya. Kalau udah sering kita lihat, putingnya lecet, berarti nggak bener bimbingnya. Jadi kita 2 hari 3 hari di rumah sakit itu ngepush perawat supaya apa? Mereka menolong
supaya nanti di rumah ibu bapak tidak sulit. Gitu ya. Jadi rawat gabung itu bukan sekedar mengumpulkan ibu dan bayi, tapi ibu akan dibimbing menyusui oleh konselor-konselor kita yang akan keliling ya mendampingi. Cuman kelilingnya dia ini harus direspons dengan ibu punya niat yang kuat, semangat gitu ya. Jadi artinya kadang-kadang ibu kalau baru di ini aduh, perawatnya takut ya kan? Tapi kalau ibu bekerja sama dengan bagus itu biasanya kita akan sangat mudah gitu ya. Oke. Oke, sering jadi kalau bayi pertama ya awal karena bayi itu kan di dalam perut, kalau pagi, siang, sore itu banyak tidur. Kalau malam dia bangun. Saya ulang kembali, kalau malam rumah dia lebih gede karena ibu tidur. Ya kan? Jadi gede dia. Nah, kalau dia duduk begini kan dia kalau yang udah 8 bulan, 9 bulan sempit diem bayinya. Nah, itu terbawa. Saat lahir juga begitu. Itu tidak boleh kita biarkan. Kalau di perut kan plasenta atau tali pusat itu memberikan nutrisi. Jadi dia tidur atau dia bangun, jalan terus makanannya dari ibunya. Tapi begitu keluar, kalau dia nggak netek, nggak ngisep, nggak dapat makanan. Jadi kita bisa dengan dirangsang sering membuka bedong. Jadi waktunya dia nyusu, dia masih tidur, kita buka bedongnya. Kita ganggu-ganggu bayinya. Sampai stabil, biasanya itu 2 mingguan lah gitu ya. Oke, slide boleh. Ini tanda-tanda feeding cues itu tanda-tanda bayi kepengen nyusu. Ya, tuh. Itu namanya rooting reflex ya, begitu-begitu. Belum nangis bayinya. Ya, kalau nangis susah ibu nolongnya, maksudnya nempelinnya. Enak tuh kalau lagi gerak-gerak begitu ya, jadi mulai melek. Nah, udah cepet-cepet. Ya, apalagi kalau udah gini-gini, wah cepet-cepet. Itu dia lebih gampang menemukan puting. Ya, oke, diklik sekali lagi supaya ibu nggak lupa. Ini ibu harus perhatikan saat rawat gabung. Ya, bayi yang tadinya tidur malam begini nih bayinya tingkahnya. Ya, jam 1, jam 2 gini terang banget dia. Kalau pagi siang sore dia tidur. Nah, kalau dia tidur, kita bantu buka bedongnya supaya dia timbul lagi refleks-refleks itu, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang saya mau terangin ya. Apa sih yang terjadi saat skin to skin? Coba boleh, ini fase yang sangat sensitif ya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini yang terjadi ya. Jadi apa yang dialami ibu saat skin to skin kontak itu? Ya, jadi ibu yang ditaruh biasanya kalau lahir normal itu begini posisinya. Biasanya di perutnya begini. Kadang-kadang kalau bayinya belum bergerak kita naikin sedikit. Kalau seksio begini. Ya, karena ini ditutup nih sama dokter Objin, ini daerahnya dokter Objin. Ini sebetulnya daerahnya dokter anestesi. Kita biasanya bekerja sama dokter anestesi ya. Di sini kan ada monitor jantung segala. Jadi kita biasanya minta izin, jadi dia taruh begini. Nah, saat ibu bersama bayi, biasanya kita izinkan untuk meluk. Jadi ibu membelai itu, ibu kayak mendapat energi lagi dari si bayi. Sehingga ibu biasanya akan lebih tenang. Ya, tadinya yang ibunya nggak bisa tidur semalaman nunggu lahir, dia tenang. Lihat bayinya lahir, terus bayinya apalagi melek, apalagi sampai ngisep. Wah, itu hormon ibu, hormon happy ibu akan naik pasti. Ya, hormon prolaktin, oksitosin, dan endorfin. Hormon endorfin itu hormon happy ya. Kalau kita habis olahraga itu hormon yang keluar. Ya, kemudian habis massage juga itu hormon yang keluar ya. Jadi kalau ibu lagi stres sekarang ya, itu boleh pijat-pijat massage ya, massage kaki, massage itu supaya hormon-hormon happy-nya keluar ya. Itu juga bisa nanti diteruskan pada saat lahir. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang pijat laktasi dan posisi dan pelekatan ya, minggu depan. Itu bapak-bapak biasanya yang kita minta untuk aktif gitu ya. Kemudian dengan sentuhan itu biasanya hormon oksitosin akan naik. Itu adalah salah satu hormon yang kita rangsang pada menyusui dan itu akan membuat kontraksi uterus. Jadi salah satu khasiat dari hormon menyusui itu biasanya mencegah perdarahan. Jadi pada beberapa objin tuh biasanya kan ada beberapa ibu yang apa namanya kalau dia seksio itu dia disuntik oksitosin supaya kontraksinya terjadi. Itu sebetulnya pada saat oksitosin keluar, pada saat ibu
happy karena lihat bayi, itu juga kontraksi uterus. Jadi mencegah perdarahan, gitu ya. Kemudian juga stres ibu akan turun, cemas ibu akan turun. Ya, kemudian apa responsibility ibu, rasa ibu untuk bertanggung jawab pada bayinya itu akan lebih naik. Ya, itu yang membuat kita nih di sini, dokter-dokter anak, sedikit fanatik pada menyusui ini. Karena kita akan dapat ibu yang sensitif terhadap kebutuhan bayi. Ibu yang main HP terus itu dia tidak sensitif. Coba kalau dia nyusu, hormonnya naik nih. Hormon prolaktin, oksitosin ini hormon keibuan. Ya, motherhood-nya dia akan naik tanpa kita ngapa-ngapain, cuman disuruh nyusu aja. Cuman itu memang tidak cepat terjadi. Stabilnya tadi setelah 6 minggu nih bapak-bapak lihat istrinya nanti pasti menjadi perempuan yang berubah. Karena itu menyusui itu adalah sarana atau alat atau sesuatu yang membuat perempuan yang tadinya wanita yang belum punya anak menjadi seorang ibu. Ya, ibu itu kan ada lagunya. Hanya memberi, tidak berharap kembali. Jadi dia melakukannya dengan tulus, nggak hitung-hitungan. Ya, kenapa breastfeeding bukan ASI perah ya? Pertama penting, karena ibu itu belum terbentuk hormon, itu kita perlu bantuan dari badan ibu sendiri. Gitu ya. Biasanya kita dokter anak sangat percaya pada ibu yang breastfeeding. Kenapa? Karena ibu itu kayak bisa tahu, intuisinya itu jalan dia. Ya, anak saya kayaknya nggak bisa tidur, ada sesuatu. Kita dengerin banget biasanya ibu-ibu yang breastfeeding. Di awal jangan aktif memerah. Memerah boleh, tapi jangan itu udah eksklusif pumping. Kalau bisa jangan, di awal aja. Nanti silahkan setelah dia 1 bulan, apalagi udah 6 minggu silahkan. Ya, tapi kalau di awal berikan kesempatan tubuh ibu untuk membuat dua hormon ini bekerja dengan baik. Gitu ya. Oke, ini yang terjadi pada ibu. Lalu apa yang terjadi pada bayi? Silahkan Mas. Ini yang terjadi pada bayi. Ya, saat bayinya ditaruh, ya, kemudian dia akan membuat dia lebih stabil. Ya, kulit ibu itu sebetulnya seperti inkubator. Kulit ibu itu kan 37 derajat. Nanti kalau lahiran, inkubator itu diset seperti suhu ibu. Ya, 36,5 diset. Kalau tidak pakai AC itu kan 25 derajat diset. Jadi biasanya suhu bayi itu dia dapat kehangatan dari ibu. Sentuhan ibu, sentuhan itu tadi ya kalau lahir seksual apapun normal itu kita biar ibu menyentuh. Itu akan membuat merangsang bayi untuk tadi neurobehavioral atau self regulasi bayi itu terbentuk. Bayinya jadi bergerak, bayinya jadi ngisep. Jadi cuman disentuh aja. Jadi kulit ibu itu banyak sekali hal yang bisa transfer dengan skin to skin kontak ke bayi. Jadi bukan hanya bayinya mendapat keuntungan, ibunya juga, gitu ya. Karena kulit itu adalah saraf-saraf banyak di situ. Sehingga bayi yang tadinya nangis, gitu nanti ibu lihat ya, begitu ditaruh bayinya diem biasanya. Itu tanda bayinya stresnya turun. Tapi sebaliknya, kalau IMD pada lahir seksual biasanya ya, kalau IMD tadinya bayinya nangis nih, bagus nih saturasinya bagus, tapi ditaruh kok bayinya nangis. Nah berarti dia adaptasinya belum baik. Kita kasih waktu dulu dengan menghangatkan bayi biasanya di inkubator. Nah nanti ada alat saturasi namanya ya, jadi kayak orang COVID itu kan ada alat saturasi, kita juga sama ya kalau bayi baru lahir, tadi saya cerita paru bayi itu kayak anggur. Ya anggur yang lobusnya itu tidak langsung ngembang semua. Ya, jadi dia nangis gitu ya, dia ngembang tapi belum semua. Nah, kalau saat IMD belum ngembang semua, itu bayinya biasanya dia nggak nyaman. Ya, kalau IMD tadinya dia nangis, begitu lahir dia nangis, begitu ditaruh harusnya dia diem. Ya, tapi kalau dia waktu IMD nangis, biasanya kita akhiri IMD-nya sementara. Tunggu bayinya stabil dulu gitu ya. Nanti kita bisa kita diskusikan bisa ya. Kemudian dengan dia diem maka bayinya akan lebih stabil ya. Nadinya, jantungnya, saturasi oksigennya. Jadi artinya dia akan lebih
bekerja semua tuh hormon-hormon di bayi juga gitu ya. Oke, itu yang terjadi pada ibu ya. Ibunya juga akan lebih tenang karena oksitosin akan naik ya. Tadinya cemas ya, akan lebih tenang, kadang-kadang ada yang nangis, sampai itu adalah bukti bahwa lega. Nah, tentu saja itu akan bermain ya, kalau kita stres itu kan tensi bisa naik, jantung berdebar-debar gitu. Tapi kalau kita tenang, itu akan lebih rileks. Nafasnya yang tadinya tidak teratur, baik ibu maupun bayi jadi lebih teratur. Itu yang kita apa namanya nikmati pada saat kelahiran itu ya, terutama di IMD. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya cerita ya, kalau IMD itu sebetulnya frekuensi nadi, frekuensi napas bayi itu jauh lebih stabil gitu ya. Terus kemudian kadar gula darah bayi itu lebih bagus, biasanya lebih stabil. Jadi sebetulnya IMD ini bukan hanya ibu yang untung, kita penolong juga untung. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan IMD dari segi rumah sakit itu rugi gitu ya. Tapi memang kita harus stay di situ. Kita harus kasih waktu si ibu dan bayi untuk kita mengobservasi dengan baik. Itu yang kita kerjakan di sini ya. Oke, slide berikutnya. Jadi dia tidak kedinginan karena tadi ibunya memberikan kehangatan. Suhu ibu itu persis seperti suhu inkubator. Perut ibu itu kan suhunya 37. Jadi air ketuban itu kan anget. Jadi bayinya disambung dengan kulit ibu. Plasenta di dalam yang memberikan nutrisi pada bayi itu digantikan oleh payudara ibu dengan dia mengisap secara aktif gitu ya. Oke, saya ini mungkin yang terakhir, nanti kita akan diskusi apa yang ibu belum paham, silahkan apa saja tentang menyusui, terutama ibu-ibu yang di sini dan akan lahir di rumah sakit kami ya. Boleh lanjut. Jadi kalau IMD itu biasanya ibu akan lebih apa ya, lebih keibuan itu lebih tinggi. Respons ibu akan lebih bagus gitu ya. Ibu akan lebih sensitif terhadap kebutuhan bayi ya. Jadi kok bayinya nangis, oh ini bayinya pengen nyusu. Oh ini kayaknya dia pipis. Oh ini kayaknya dia kepanasan. Itu akan keluar sendiri. Intuisi itu akan keluar. Asal ibu jangan nyambi kalau menyusu ya. Jadi betul-betul menyusu gitu ya. Jangan handphone singkir-singkirin dulu ya. Jadi kalau saya sering bilang, saya ingatkan, kalau 2-3 minggu, ibu kalau ada waktu jangan pegang handphone, tidur. Karena ibu pasti akan begadang. Gitu ya. Kalau ibu begadang, kurang tidur ya, terus ibu masih mengerjakan ini itu gitu ya, biasanya yang ada baby blues. Ya itu yang kita nggak boleh banget pada orang melahirkan ya. Jadi mungkin bapak-bapak mengingatkan ibu ya, kalau misalnya baru-baru lahir, makanya kalau orang dulu kan 40 hari istirahat, itu sebetulnya memberikan kesempatan ibu, tubuh ibu untuk pulih baik secara fisik maupun emosional ya. Oke, saya rasa mikrobiom itu adalah menyusui itu ya di payudara, di bagian areola ini banyak kuman baik ya. Jadi kenapa kita tidak menganjurkan hanya ASI perah di awal? Ya, mikrobiota itu di sini, di kulit ibu ini, itu sangat tinggi di 2 bulan pertama. Ya, jadi kalau mau dicampur dengan ASI perah, bentaran dikit. Ya, biasanya kalau bisa 4-6 minggu itu banyakkan nyusu. Ya, sekali-sekali ibu memberikan ASI perah silahkan. Tapi kalau bisa full breastfeeding di 4-6 minggu pertama, itu paling ideal. Gitu ya. Oke, saya rasa ini yang saya jelaskan. Ini tadi saya udah jelaskan bahwa kalau dia menyusui atau IMD itu akan meningkatkan oksitosin. Ya, yang sangat digemari juga sama ibu, oksitosin itu bikin perut ibu yang gede karena hamil itu cepat kempes. Dalam 3 bulan biasanya akan balik gitu ya. Itu salah satu kerja oksitosin yang kita lihat ya. Kemudian tadi oksitosin tadi hormon yang membuat rileks itu dihasilkan oleh otak bagian pituitari ya, ini sistem limbik di situ ada, itu yang membuat regulasi stres. Jadi orang itu kalau stres itu nggak benar di bagian itunya, sistem limbiknya ya, itu kalau terjadi kalau lagi lapar, lagi marah itu di situ. Nah kalau oksitosinnya keluar itu akan lebih rileks ya, regulasi diri ibu akan lebih baik ya, jadi ibu tidak gampang marah. Kemudian ibu tidak gampang depresi, itu kalau dia udah kerja dengan bagus ya. Sehingga kita berharap hasil akhirnya adalah bonding. Ya, jadi artinya ibu respons, ibu sayang sama bayinya,
sehingga ibu lebih mengerti kebutuhan bayi dan lingkungan sekitar. Jadi seorang ibu yang melahirkan dan menyusui biasanya dia berubah. Kalau kita lihat, saya pernah punya pasien yang tidak suka bayinya, dia sukanya binatang. Waktu itu kebetulan lahir prematur, saya ingat sekali 2,2 lahirnya, ibunya tuh tomboy, bener-bener tomboy. Ya, jadi kayak laki jalannya, ya. Waktu saya taruh di ibu, dia menolak. Akhirnya saya, oke, kita perah aja dulu sambil ibunya biar pelan-pelan, ya. Kemudian kita akhirnya usia 5 hari bayinya baru mulai dia mau, ya. Terus ketika kita lihat sekitar 3-4 bulan kemudian, si ibu itu jadi perempuan beneran, jalannya pun berubah, ya. Terus bapaknya terima kasih banget sama kita karena mampu merubah hanya dengan menyusui saja, gitu ya. Jadi saya rasa ini yang terakhir, slide Mas berikutnya. Jadi ini kita libatkan tentang IMD, kita akhiri. Ayah kita libatkan sejak dini, ya. Coba slide ini kita akan kerjakan setelah IMD di ibu, IMD di bapak. Tujuannya bukan untuk menyusu, tapi untuk mempertahankan refleks primitif bayi. Coba yang slide sini satu lagi, ini mungkin ini baru tadi pagi lahir ya, kembar ya. Itu lihat ya, bayinya itu di 4 jam pertama dia paling bangun. Ya, coba lihat mulutnya ciplak-ciplak gitu ya. Ini biasanya kalau mau didoakan itu diazanin itu saat setelah IMD dengan ibu, kita akan lanjutkan dengan ayah. Ayah kita libatkan sejak dini. Ya, jadi kalau di rumah sakit kami, bapak-bapak mesti kita tarik ya. Artinya masuk ke kamar operasi, kemudian lakukan scan to scan sama persis dengan yang ibunya kita kerjakan supaya apa? Supaya bapak juga mendampingi masa-masa sulit, terutama di awal-awal menyusui. Ya, jadi ada beberapa bapak yang 1 minggu ambil cuti, ada yang 2 minggu gitu ya. Jadi sekedar mendampingi supaya ibu semangat. Ya, nanti minggu depan pertemuannya kita akan ada pijat laktasi, ya. Kemudian kita ada posisi dan pelekatan. Itu bapak-bapak akan berperan banyak, ya. Oke, slide berikutnya. Jadi ringkasannya ini, jadi IMD itu perlu bukan untuk ibu, tapi untuk kami lebih mudah. IMD itu tujuannya untuk memudahkan si bayi ketemu puting langsung zuk gitu ya. Jadi itu tujuannya. Kemudian IMD itu sudah banyak dibuktikan bahwa dia akan memperlama periode breastfeeding. Ya, jadi keberhasilan untuk menyusui lebih panjang itu lebih tinggi pada bayi-bayi yang dilakukan IMD. Tadi IMD bukan hanya beruntung untuk bayi karena bayi akan bisa mengisap lebih baik, tapi buat ibu juga karena ibu yang tadinya mungkin cemas ya, terus depresi, ada yang baby blues dengan bekerjanya hormon itu, mudah-mudahan ibu jadi lebih tenang, ibu lebih responsif terhadap kebutuhan bayi dan akhirnya timbul bonding, itu ya. Oke, kita akan slide Mas. Ini nanti posisi-posisi kita akan sampaikan pada minggu ketiga ya, minggu depan ya. Mungkin ibu-ibu yang kalau Ibu Desi kalau udah lahir mungkin nggak usah di sini, jadi bukunya udah langsung di bayi ya. Tapi kalau ibu yang baru umur 31 minggu, kalau ibu berapa minggu Bu? 37. Jadi nanti mungkin kalau belum lahir silahkan hadir, bisa online saja kalau misalnya terlalu berat untuk di sini. Kalau apa yang materi kita sampaikan ada yang ibu kayaknya masih ngeganjel, silahkan diskusi, boleh di sini, kalau malu-malu boleh dengan kita, kapan aja boleh. Ibu dokternya siapa? Dokter Nando ya, jadi dokter Nando itu dokter yang sangat keras dalam IMD, semua dokter sih. Kalau dokter objinnya nggak keras, dokter anaknya yang keras. Kita kerjanya tim sih ya, jadi kita saling mengingatkan ya, karena menyusui ini tidak mudah sih. Jadi kita sama-sama sih ya, jadi dokter objin maupun dokter anak, walaupun juga konselor kita yang ada di sini, bidan perawat kita juga sama ya, kita juga kita training mereka supaya bisa menolong ibu selama ibu di rumah sakit. Dan kita kalau ibu sudah keluar rumah sakit, ibu ada kesulitan, kita ada klinik laktasi ya, kita kemudian juga ada home service ya, jadi itu sesuai kebutuhan. Oke, saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu yang baru datang mau bertanya? Ada yang mau ngeganjel? Boleh Bu, santai aja, kita santai aja nih, kita ngobrol. Ya. Oh oke, yang nanti ya, minggu depan ya. Jadi nanti minggu depan itu posisi pelekatan diajarin tuh. Kadang-kadang kan belum ada bayinya bingung, nggak apa-apa pakai boneka. Jadi ada yang posisi football,
Ada yang posisi klasik seperti ini, ada yang posisi biologik. Nanti ibu akan diberikan satu-satu boneka gitu ya, supaya lebih lebih in. Dari kalau di sini ada yang bertanya, saya kasih kesempatan yang di sini dulu. Kalau belum ada, saya akan ke floor ya. Nanti kita akan balik. Kalau nanti itu angkat tangan saja. Siapa tahu pertanyaannya mirip. Saya Apriana, mohon izin bertanya, kapan waktu tempat untuk memompa ASI? Kondisi lahir normal, pasien dokter Nana. Oke, pompa itu satu, kalau di awal udah pasti nggak bisa dipompa karena kolostrum. Kolostrum itu kan dikit banget. Ya, lebih bagus disusuin, disusuin, disusuin. Mompa cepat kalau terpisah dengan bayi. Misalnya bayinya lahirnya prematur atau ibunya misalnya ada sesuatu, itu kita biasanya pompa. Tapi itu kasus jarang sekali. Kapan mompa yang benar? Kalau bayinya berat badannya cukup bagus ya. Bagus itu kalau dia kan dari tadi saya bilang pertama dia turun dulu nih. Kalau yang lahir normal hari keempat baru naik. Kalau yang lahir sesar hari kelima dia naik. Ya jadi misalnya dia 3 kilo. Turun 2850, turun lagi 29, turun lagi 27. Nanti dia mesti balik lagi. Ke berat lahir itu 7 sampai 10 hari. Ya, balik lagi ke 3 kilo. Kemudian kita biasanya kalau baru pulang dari rumah sakit, 2 hari di rumah, balik lagi. Karena kita harus pastikan bahwa ibu rumah bisa melakukan yang seperti di rumah sakit lakukan. Yang kita monitor adalah ibu putingnya tidak lecet. Kemudian yang kedua, berat badannya mulai naik. Berat badan pulang misalnya dia 2,8. Lahir 3 kilo. Waktu kontrol 2 hari dia masih naik. 2840, dia naik 20 gram per hari. Nah, kapan mulai pompa? Kalau udah naik 1 kilo 1 bulan atau minimal 750. Jadi pompa itu sebetulnya yang paling ideal setelah usia 6 minggu. Atau bayinya belum 6 minggu tapi ASINya berlimpah. Nah, itu juga boleh pompa. Jadi tetein satu, bayinya udah teler saking banyaknya. Satunya belum ditetein, bayinya udah tidur. Itu boleh dipompa. Jadi pompa sangat tergantung dari kondisi ya. Tapi 2 minggu pertama belum biasanya ya. Atau pada puting yang inverted, masuk putingnya. Atau susah banget nih, itu dibantu. Jadi netek sedapatnya bayi, terus dibantu dengan perah, mengosongkan gitu ya. Biasanya kalau di awal dengan tangan, kalau nanti udah mulai bengkak, masa sedikit, mulai pompa. Biasanya di 3 hari kalau dia susah banget ya. Kemudian dari siapa tuh Inayati ya. Dokter Tiwi, saya sedang hamil 17 week. Mau tanya, nanti perah kolostrum di usia kehamilan 37 minggu, kita boleh lakukan di RSIA, pasien dokter Mary. Bisa, nanti datang aja, boleh ke klinik laktasi kita. Yang penting biasanya kita akan berdiskusi dengan dokter Mary. Boleh nggak? Karena leadernya tetap dokter Objin. Ya, biasanya kalau dia seperti Ibu Desi, lahirnya normal, anaknya 1, pengennya ya, biasanya kita tidak anjurkan. Prakolostrum pada bayi prematur, bayi kembar atau bayi yang beresiko lahir prematur. Ya, biasanya beberapa ibu ya, misalnya dia dokter Objin udah bilang nih kayaknya 35 minggu harus dilahirkan karena miumnya banyak misalnya. Ya, nah itu kita minta izin biasanya. Jadi boleh, tapi kita minta izin dulu dengan dokter Mary gitu ya. Kemudian yang Ardi, di sini masih ada yang belum bertanya? Belum ya? Oke. Jadi dari Adis, izin bertanya jika rumah sakit atau klinik bersalin tidak langsung memberikan bayi untuk IMD, tetapi dibersihkan atau dimandikan dahulu baru diberikan ke ibu, apakah tidak apa-apa? Jadi tadi saya tekankan lagi ya, IMD itu paling bagus langsung. Tapi yang berikutnya adalah boleh dalam 24 jam dengan syarat bayinya jangan dimandiin dulu. Ya, karena kalau dimandiin biasanya refleks-refleks tadi akan turun ya. Kita di sini juga banyak modifikasi ya, kalau seksio terutama. Modifikasi itu dikerjakan semata-mata supaya bayinya aman. Gitu ya. Artinya kita menunggu. Biasanya nunggunya tidak 1 harian, enggak. Paling lama 6 jam. Paling lama. Tapi ideal biasanya sekitar 3-4 jam ya. Kita di sini udah pakai ERAX ya. Jadi biasanya cepat gitu ya. Jadi mungkin berkomunikasi, ini mumpung belum lahir, berkomunikasi dengan kliniknya. Kalau tidak di IMD,
dibersihkan saja, jangan dimandiin. 6 jam, 7 jam itu bayi udah stabil biasanya kalau yang stabil. Minta dilakukan skin to skin kontak. Jadi itu tidak immediate, tidak langsung, tapi itu tidak masalah ya. Jadi IMD itu tidak ada gagal atau berhasil gitu, enggak. Yang penting skin to skin dikerjakan dalam 24 jam gitu ya. Kalau bisa, kalau belum IMD jangan dimandikan dulu. Kita di sini juga Mbak Lisma mandiinnya baru besoknya ya. Kalau kita di sini ya, misalnya dia lahir hari ini, bukan hari itu ya, cuman dibersihkan aja, baru besoknya. Jadi biasanya sih memang tidak langsung dimandikan. Ya, kalau mandi itu kan dia baru dari anget, banyak sekali adaptasi. Jadi takutnya bayinya malah biru segala gitu-gitu ya. Biasa kita di sini nggak mandiin, bersihkan dulu, baru besoknya dimandikan ya. Oke, kemudian Dita. Saya Dita bertanya, membangunkan bayi di malam hari itu waktunya berapa jam sebaiknya? Ini tadi saya udah jelaskan juga, ada bayi yang maunya tidur terus gitu ya. Tadi saya bilang malam bayinya biasanya bangun, tapi ada beberapa bayi yang tidur. Sayang karena hormon ibunya masih lagi tinggi tuh. Ya, jadi tiap 2 jam kalau bayinya belum bangun, bangunin. Tapi kalau bayinya minta terus itu berarti bagus. Yang penting posisi dan posisi dan pelekatannya yang benar. Jangan sampai dia bangun, netek, tapi terus lecet. Itu juga jangan. Ya, jadi kalau bayinya bangun bagus, pastikan posisi pelekatannya baik. Kalau bayinya nggak mau dipisah dengan ibu ya ditaruh, nangis lagi, taruh aja di sini, tidurin di sini aja. Kalau kalau ibu capek di dada bapak, biasanya dia lebih lebih tenang ya, karena kan suara nafas, suara jantung itu dia kan 9 bulan dia itu yang menemani. Jadi kalau di separate, jadi biasanya dia malah nangis gitu ya. Itu aja ya, habis ya? Masih ada? Oh, yang atas yang mana ya? Yang 33 ya? Siapa tuh? Ayu Wulan ya. Sekarang usia 33 minggu, bagaimana persiapan untuk mengasihi dari usia sekarang, baik dari sisi ibu dan ayahnya? Kalau sekarang yang penting nutrisi. Kalau lagi hamil yang penting nutrisi. Nggak usah dibersihkan, dimancung-mancungin putingnya nggak usah. Ya, mandi biasa yang penting nutrisi. Sama ibu-ibu yang biasa begadang, jangan begadang. Kadang-kadang kan ada yang maksudnya malam tidurnya gitu ya, kalau bisa ya. Kemudian ibu-ibu yang biasanya makannya cuman itu-itu aja, lebih bagus bervariasi ya. Salah satu teori kesulitan makan pada bayi, salah satunya karena ibunya pun juga picky. Jadi kalau lagi hamil, cairan ketuban itu juga sudah membentuk indera perasa bayi. Jadi variasikan makanan supaya nanti dia tidak menjadi anak yang susah makan ya. Waktu menyusui juga variasikan makanan. Jadi kalau masih 33 minggu, kuncinya satu, nutrisi. Ya, kalau bisa jangan terlalu tidak bergerak, jadi tetap aja bergerak aktif, minimal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan ya. Karena tetap aktif membuat ibu tidak nyeri ya, tidak pinggangnya nyeri, ininya kaku gitu, enggak ya. Jadi aktif aja bergerak gitu ya. Aktif bergerak, tidur teratur, olahraga ringan, nutrisi cukup, cairan cukup ya. Air putih itu mesti dibiasakan ya. Satu hari itu 3 liter. Itu juga baik untuk kesehatan ya. Tapi untuk orang menyusui 80% ASI itu isinya air. Jadi dia harus cukup air. Ya biasanya kita minta sebelum menyusui minum air, sesudah menyusui minum air. Nah itu tugasnya bapak-bapak untuk mengingatkan. Kadang-kadang ibu itu mana udah nggak tidur gitu ya. Biasanya mereka jadi lupa semua gitu ya. Oke, yang berikutnya izin bertanya, ASI keluar usia kandungan berapa week? Ini ibu di sini juga sama, 31 week belum keluar. Jangan khawatir. Bahkan tadi saya menolong bayi kembar, udah keluar bayinya aja belum keluar itu normal. Yang penting kalau belum keluar, tadi saya ulangi lagi, bahwa bayi itu punya cadangan makanan kurang lebih 7,5-10% dari berat lahir. Ya, jadi semakin belum ada ASINya, semakin ibu harus nyusu sering dan lama tapi benar. Posisi pelekatan harus betul, tidak sekedar ngempeng gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau yang belum keluar, nggak masalah ya. Nanti akan keluar dengan kita memberikan IMD, kemudian skin to skin banyak, tidur di dada ibunya banyakin aja, ngisep yang sering dan lama,
terutama di malam hari. Jadi malam hari itu harus sering banget kalau bisa nempel terus dia. Ya, kalau posisinya benar dan pelekatannya benar, bayi itu akan sakingnya lama. Itu yang dipentingkan untuk produksi ASI, ya. Oke, jadi belum keluar itu nggak masalah, bahkan sampai lahir pun belum ya. Yang dokter Caroline 30 week, siapa namanya ini? Shinta. Kapan sebaiknya menemui dokter anak? Sebetulnya ini kita siapkan, di sini ada yang hamil 9 minggu ya, Ibu? 6. Ini baru hamil 6 minggu udah di sini, Bu. Jadi secepat mungkin sih, nggak harus ke dokter anak. Biasanya 28-32 minggu kita minta. Ya, 32 minggu. Kalau ini sebetulnya untuk mempermudah ibu supaya ibu nggak wirawiri. Jadi ikut online saja, tapi kalau ibu mau dilayani benar-benar personal, biasanya kita 32 minggu. Jadi 8 bulan, ibu udah nutrisinya cukup, kemungkinan tidak lahir prematur, datang ke kita. Kalau lahir prematur berbeda lagi strateginya. Kalau lahir cukup bulan ya 37, 38 minggu itu seperti yang kita ceritakan hari ini ya, dan nanti yang minggu depan. Tapi kalau prematur berbeda lagi ceritanya ya. Kalau prematur itu biasanya 20 ya tergantung ya, prematurnya itu kalau dokter Objin udah tahu nih bayinya kembar, lahirnya biasanya 35 minggu. Ya udah sebelumnya gitu ya. Tapi 32 minggu lah biasanya ibu hamilnya udah stabil, udah nggak mual, udah nggak muntah, silakan datang ya. Wulan di salah satu RRCSA terkenal di Jakarta, mudah-mudahan bukan di Bunda ya Wulan ya, yang katanya melakukan IMD tapi prakteknya setelah lahiran mulut bayi langsung dimasukkan ke puting saya. Oke, jadi pada lahir, terima kasih ya Wulan ya, memang IMD itu prinsipnya skin to skin kontak, prinsipnya. Pada kelahiran seksio biasanya kita lihat ya, biasanya kelahiran paling enak itu akhir IMD itu ngisep. Walaupun pada seksio itu sangat sulit. Gitu ya. Kalau lahir normal kita bisa tunggu. Ya, jadi tergantung apa yang terjadi di saat itu gitu ya. Sebetulnya tidak salah juga kalau mau seperti itu. Siapa tahu dia mungkin rutinnya udah monyong-monyong kali ya. Tapi biasanya membiarkan bayi untuk menemukan puting itu yang ideal gitu ya. Oke, di hari ketiga dianjurkan pumping karena kuning perlu disinar. Jadi, jadi begini ya, kalau kuning kemarin saya udah singgung, Ibu mungkin masih ingat, kuning itu pasti terjadi pada semua bayi yang kita set untuk menyusui. Kenapa? Karena bayi itu kalau menyusui itu pasti berat badan turun, pasti cairan kurang, pasti 100% pasti. Jadi kuning itu terjadi karena ada pemecahan sel darah merah yang terjadi pada 100% bayi lahir. Kenapa sel darahnya dipecah? Karena sel darah merah mereka itu golongannya hemoglobin F. Ya, jadi di dalam kandungan itu hemoglobin dia itu golongannya F. Hemoglobin F itu tidak bisa dipakai untuk mengantarkan nutrisi. Begitu lahir, HbF itu dipecah oleh badannya dia sendiri. Ya, hasil pemecahan HbF itu namanya bilirubin. Ya, bilirubin itu yang membuat bayi kuning. Bilirubin itu keluar melalui tubuh bayi kalau ada cairan yang cukup. Cairan ASI pasti kurang di awal. Ya, jadi misalnya bilirubinnya 100. Dia perlu pengangkut 100. Pengangkut itu adalah cairan. Cairan itu adalah minuman yang masuk ke dalam ASI. Ke dalam si bayi. Kolostrum hari pertama paling cuma 2 mili. Paling banyak satu harian 10-15 mili. Ya, hari kedua dia lebih naik, tapi belum 100. Tentu saja si bilirubin itu tidak ada yang mengangkut. Sehingga akan menimbulkan pada bayi. Kapan kita harus hati-hati? Kalau ibu golongan darahnya O, bayinya berbeda. Misalnya bapaknya AB, ibunya O, udah pasti dia keluarnya tidak O bayinya. Kalau enggak A, B. Ya, nah itu menimbulkan kuning yang lebih. Ya, atau kalau si bayi misalnya terpisah terlalu lama dengan ibu, misalnya pada bayi-bayi prematur, itu kuning lebih tinggi, gitu ya. Ada faktor resiko di mana kita lebih harus hati-hati.
Tapi pada kelahiran seksio, anak pertama, baik lahir normal maupun seksio, itu kita biasanya lebih hati-hati supaya bilirubin itu tetap bisa dikendalikan. Tapi kuning pasti terjadi gitu ya. Yang penting kuning itu kita monitor. Biasanya di hari ketiga levelnya itu kita biasanya cek semua bayi baru lahir itu kita cek golongan darah kita cek sebelum pulang kita cek bilirubin terus ada screening neonatus yang kita periksa adalah G6PD itu penyakit pada bayi yang fisiknya kelihatan bagus tapi cuman kuning sama TSH thyroid stimulating hormone itu kita cek. Jadi kalau ada G6PD yang kurang itu adalah enzim yang ada di dalam sel darah merah itu biasanya kita harus lebih hati-hati. Jadi kesimpulannya kuning normal terjadi. Yang penting adalah monitoring aktivitas menyusui karena semakin banyak ASI yang masuk ke bayi itu akan berlaku sebagai pengangkut sehingga tadinya pup yang berwarna hitam nanti akan berubah menjadi kuning. Itu adalah bilirubin. Itu di hari ke-5 biasanya ya. Jadi hitam hari pertama, besoknya mungkin masih hitam karena ASI-nya masih sedikit, pengangkutnya untuk bilirubin sedikit, besoknya lagi dia warnanya hijau. Ya, kalau hari keempat kok masih hitam, nah itu kita harus hati-hati, berarti ASI yang masuk tidak banyak gitu ya. Jadi artinya jangan takut sama kuning ya karena itu pasti terjadi ya. Ada yang masih bertanya di sini? Kalau masih belum ada, saya lanjutkan ke Flor. Lahir normal. Wulan ya, mudah-mudahan terjawab. Pumping, pompa, tadi saya udah tekankan. Kalau bayinya susah menemukan puting karena gede atau karena inverted, kan ada ya. Atau bayinya kecil, mulutnya kecil banget. Misalnya kayak tadi saya kembar 2,1. Itu pasti ngisepnya nggak bisa megang dia. Nah itu biasanya kita bantu dengan pompa gitu ya. Jadi kalau dalam hal ibu masih sulit menyusui atau bayi masih sulit menemukan puting atau puting terlalu datar atau inverted, kadang-kadang kita memang lakukan pompa. Pompa itu nanti dia bentuk putingnya sehingga membantu juga untuk mengosongkan ya. Jadi beberapa bayi atau beberapa ibu memang kita sarankan pompa kalau bayinya masih sulit menyusui atau ibu mungkin masih sulit ya. Tes darah apa tuh? Sebelum lahiran, baik ayah dan ibu juga harus tes darah. Kalau ibu biasanya golongan darah, kalau bapak biasanya kan sudah tahu golongan darahnya karena kita supaya bisa prediksi si bayi. Ya, bapaknya apa, ibunya apa. Kalau ibunya O, kita tanya bapaknya apa. Kalau bapak ibu O, berarti kan bayinya O. Nah, faktor risiko kuningnya hanya 1 karena ASI belum banyak. Tapi kalau bapak ibunya AB atau A, ibunya O, itu bisa karena mungkin si bapak akan memberikan golongan darah yang berbeda pada si bayi ya, misalnya bayinya A gitu ya. Jadi sebaiknya tahu golongan darah ya, golongan darah harus tahu ya. Oke, sangat jelas penjelasan. Terima kasih Wulan ya. Jadi saya rasa udah semua ya. Oke, Ibu Desi ada yang mau bertanya? Boleh tanya, silakan. Apa? Ibu mau bertanya apa? Juga sama. Jadi kalau bayi ASI semua kuning, baik lahir normal maupun lahir seksio. Karena apa? Karena lahir normal maupun seksio sama, kolostrum kan keluarnya. Jadi kuning itu karena pengangkut cairan untuk bilirubin itu belum banyak ya. Jadi belum selesai. Jadi biasanya dia hari ketiga itu baru mulai kuning biasanya. Nah, si ASI kan baru mulai naik. Nah, sekarang tinggal kita monitor nih kuningnya cepet banget naiknya ya atau dia stabil. Ya, biasanya dia 9 hari ketiga. Hari keempat itu dia lebih naik. Sampai hari ketujuh baru dia stabil biasanya. Nah, naiknya itu yang kita monitor. Makanya biasanya kalau menyusui, ya menyusui nih, jangan kontrol 1 minggu lagi, jangan. Ya, menyusui pulang di hari ketiga 4. Biasanya 2-3 hari suruh balik lagi. 1 kita lihat berat badan. 2 kita lihat proses nyusunya udah bener belum. 3 kita lihat bayinya tambah kuning nggak ya bayinya. Biasa kalau tambah kuning tapi berat badannya tambah naik. Terus kita tanya ibunya, oh pupnya udah warna kuning dok kayak diare. Tenang berarti. Jadi pup yang normal pada bayi di hari-hari pertama dia seperti mencret. Itu tanda bahwa bayinya bagus. Ya gitu ya. Jadi kalau diare bukan berarti ASINya nggak cocok atau ibu salah makan. Enggak ya. Nutrisi apa saja boleh. Yang penting ibu happy. Makan aja apa yang ibu mau. Sambal es silahkan ya.
Jadi artinya yang penting ibu happy, ya. Ibu happy, harapannya ASI-nya akan keluar, gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Silakan, silakan. Mbak Nuning ya. Oke, silakan. Itu pakai itu biar kedengeran. Ini konselor kita juga duduk di sini supaya kan menyusui itu kan kita terus temukan sesuatu dari ibu di sini. Jadi mereka juga update terus. Saya juga sama belajar terus ya. Silakan. Ya, terima kasih dokter. Selamat sore dokter, saya Nuning. Saya ingin tanyakan, kemarin saya sempat bantu pasien, ada case bayinya masuk NICU, usia 35 minggu ya dok hamilnya. Nah, untuk pada saat saya bantu untuk mengeluarkan kolostrum, perah kan dok ya. Nah, di sini kan tadi dokter sudah jelaskan bahwa kita tahu untuk hormon oksitosin kan meningkatnya pada saat malam hari. Ya, Ya. hormon prolaktin. Prolaktin. Oke. Ya, prolaktin untuk oksitosin dan prolaktin teh. Terus yang kita edukasi ke pasien adalah pada saat malam hari idealnya kita memerah ASI itu sebaiknya berapa kali saya dok? Oh, oke. Ini Gitu. pertanyaan bagus banget ya. Mudah-mudahan sih ibu tidak ada yang masuk NICU atau terpisah dengan bayi. Ini bertanya 35 minggu, kebetulan bayinya masuk NICU gitu ya. Kapan memerah ASI? Jadi kan ibu nggak bisa netek. Itu kalau lahir normal, 2 jam setelah lahir langsung disuruh pompa. Itu memang pompa. Dikombinasi dengan skin to skin, kalau ibu udah bisa jalan ke NICU, kita di sini baru menggalakkan family integrated care. Family integrated care itu artinya setelah ibunya bisa jalan, ibunya ke NICU. Ya, ke ruangan. Jadi bayinya kan nggak bisa ke ibu. Kemudian dia tiap 3 jam. Kalau tadi kan tiap 2 jam bayinya netek selama 40 menit. Kalau pompa tiap 3 jam saja. Ya, tiap 3 jam ada atau tidak ASI pompa. Kalau bayinya tidak bersama ibu. Ya, biasanya kita bantu dengan kita kasih lihat video ibunya, bayinya kalau ibu belum bisa jalan misalnya ya karena baru habis operasi, kalau nanti udah 6-8 jam udah bisa ya didorong pakai kursi roda. Biasanya ibunya suruh pegang. Itu biasanya pompanya tiap 3 jam termasuk malam. Ya, jadi malam hormon prolaktin itu secara natural meningkat ya. Jadi hormon-hormon kita itu misalnya kayak hormon kortisol ya. Hormon kortisol itu justru di pagi begini dia tinggi gitu ya. Kalau hormon prolaktin tingginya di malam hari. Nah, saat itu ibu biasanya dengan bidan atau perawat kita dibantu untuk pompa. Karena kan tidak menyusui ya. Nah, kemudian besoknya atau beberapa jam setelah ibu stabil, ibu bisa jalan walaupun pakai infus, kita bawa ke ruangan NICU. Kita di sini sedang melakukan itu gitu ya. Supaya minimal ibu tidak boleh terpisah dengan bayi terlalu lama. Zero separation ya, tidak boleh ada pemisahan. Idealnya tuh NICU itu bersama ibu sebetulnya ya, tapi kita belum mampu melakukan itu. Itu yang sangat ideal ya. Jadi walaupun bayinya pakai alat misalnya karena NICU itu ibunya tetap di sebelahnya. Tapi kita di sini lakukan modifikasi saja. Jadi kalau misalnya ibu sudah kuat, ibu jadi perahnya tiap 3 jam, 2 jam setelah melahirkan normal, atau 3 jam atau 4 jam setelah kelahiran seksio. Ya kok ke seksio dia lebih belakang lagi. Gitu. Jadi malam tetap per 3 jam Ya, ya. Jadi Jadi kadang-kadang kita harus mengedukasi orang tua ya yang masuk NICU ya. Kadang-kadang kan saya mau tidur gitu ya. Karena itu hormon itu jangan dibiarkan turun. Kalau dia udah kadung turun, naikinnya susah banget gitu ya. Jadi walaupun terpisah, tetap kita harus kasih tahu ibu supaya kalau ibu nggak apa-apa, ibu tidur deh. Saya bawa pencet-pencet atau pompa gitu, atau gitu kan dia sambil pompa sambil tiduran misalnya seperti itu. Tapi karena ASI itu kolostrum itu sebenarnya kalau bayi NICU itu paling perlu lagi. Dia sama seperti alat-alat yang dipasang seperti infus, seperti antibiotik yang dikasih atau alat nafas itu dia perannya sama persis sebagai obat kolostrum itu. Ya, jadi kalau setetes pun, walaupun cuma setetes pun itu oral terapi itu penting dengan kolostrum. Ya, jadi kita harus memberikan penjelasan pada ibu supaya paham gitu ya. Jadi ibu punya potensi untuk bisa menolong bayi dengan memberikan kolostrum itu. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama pertanyaan bagus ya. Mungkin kalau yang sulit
bukan tadi kan saya bilang pompa kalau bisa 6 minggu. Kalau semuanya bagus ya, semua bagus itu ibu menyusuinya bagus, putingnya tidak sulit gitu ya. Terus bayinya juga mampu, bukan bayi yang kecil ya. Kalau bayinya kecil, mulutnya kecil, ngisepnya juga sudah belum bagus gitu. Jadi biarkan dia ngisep dulu semampunya si bayi, nanti diakhiri dengan pompa. Itu kita juga kerjakan pada beberapa ibu di mana bayi masih kesulitan putingnya kan kalau anak pertama itu masih mulus banget. Ini kan putingnya ada ya. Biasanya ada yang putingnya kayak kayak rata gitu ya. Nah, itu ada untungnya juga kalau dipompa dia jadi mancung. Begitu mancung bayinya dimasukkan ke payudara. Jadi ada juga di sini enggak ada ya. Jadi pakai spet 20 cc itu ditarik. Jadi dari sininya tuh ditarik. Jadi supaya mancung dia. Itu juga kita lakukan pada ibu yang baru pertama menyusui, terus putingnya jadi kayak susah dipegang sama mulut bayinya, gitu ya. Itu kadang-kadang juga kita kerjakan. Jadi pompa itu bukan, wah nggak boleh sama sekali, enggak. Tapi ada beberapa kasus yang kalau memang menyusuinya masih sulit atau bayinya terpisah, yaitu kita memang pompa, ya. Makasih pertanyaannya ya, bagus banget. Itu juga tadi banyak yang tanya tentang pompa. Karena di kamar praktek itu ada banyak yang eksklusif pumping. Jadi dari awal udah pompa terus. Kenapa eksklusif pumping pada awal tidak baik? Karena menyusui itu, ini saya udah terangkan di sebelumnya, menyusui itu bukan hanya memberikan nutrisi. Menyusui itu memberikan kekebalan, memberikan stimulasi. Jadi anak itu butuhnya 3. 1, nutrisi. 2, kekebalan. Kekebalan itu termasuk vaksinasi nanti. Kan kalau di awal kan nggak ada vaksinasi, cuman hepatitis B, nggak belum lengkap. Kekebalan dalam bentuk apa? Tadi saya udah bilang di payudara ini ada mikrobiota banyak. Ya, ASI ada kekebalannya, ditambah dengan yang ada di sini. Itu di awal dia. Nanti setelah usia 2 bulan, yang di sini itu berkurang, jauh berkurang. Ya, yang ketiga adalah stimulasi. Stimulasi itu pada saat ibu kosong payudara, sama ibu penuh payudara, sama ibu lagi makan sesuatu, itu dia berbeda-beda. Bayinya itu dapat rangsang yang berbeda-beda. Rangsang melalui indera pengecapan, rangsang melalui lidahnya dia, rangsang melalui pelukan ibu, itu nggak dapat dia kalau cuman ASI pumping. Apalagi kalau udah dipumping, dikasih sama babysitter. Wah, jauh banget dia nggak dapat stimulasi. Yang ada dia hafal baunya orang lain. Ya, mikrobiotanya orang lain yang belum tentu pas dengan dia. Jadi breastfeeding, kalau di sini kan terkenalnya ASI, air susu ibu. Kalau kita baca jurnal itu breastfeeding. Breastfeeding ya feeding dari breast. Langsung, ya. Bukan berarti ibu terus-terusan, enggak. Di awal. Awal itu berapa lama? Minimal 6 minggu. Karena hormon itu kebetulan kerjanya maksimal itu juga 6 minggu. Jadi kalau ibu mau perah bukan nggak boleh, tapi jangan lebih banyak perah daripada netek, gitu ya. Lebih banyak netek dulu, kalau bayinya udah pinter, ibu kombinasi dengan perah, misalnya ibu bekerja, nggak apa-apa. Ya, jam 8 sampai jam 7 malam dia pakai ASI perah, nggak masalah. Biasanya kita lakukan pompa setelah berat badannya cukup. Biasanya itu antara 4 sampai 6 minggu. Terutama yang udah mau bekerja itu 1 bulan sebelum kerja mulai pompa. Kalau ASI-nya cukup. Kalau ASI-nya masih kurang, pada kasus tertentu di mana kita mix ASI dan formula. Lah itu nggak boleh nyimpen-nyimpen, kasih aja langsung semua. Ya, perah, kasih. Kadang-kadang orang, saya biar dapat 6 bulan. Jangan, karena ASI itu justru di awal dia pentingnya. Kalau nanti dia kurang pada saat ibu bekerja, tambah aja formula. Kalau misalnya kurang. Tapi jangan di awal diirit-irit supaya bisa eksklusif, supaya bisa menyusui 6 bulan, itu tidak betul. Jadi ASI, menabung ASI sama menabung uang itu sangat berbeda. Ya, menabung ASI bayinya harus dibikin gendut dulu. Baru sisanya boleh ditabung. Kalau menabung duit kan enggak ya. Nabung duit kan ya udah nabung aja dari awal. Tapi kalau nabung ASI tidak. ASI-nya cukup buat bayinya dulu, sisanya baru boleh ibu tabung. Gitu ya. Kalau dia mix dengan formula, misalnya ada beberapa ibu mix formula karena enggak cukup 2 minggu. Ya perah kasih, jangan lagi ditaruh di kulkas.
Karena kalau ditaruh di kulkas, antibodinya mati dia, antibodinya berkurang. Jadi kalau misalnya kita perah, kebetulan bayinya baru habis minum formula, misalnya, jangan ditaruh dimasukin kulkas. Dia di luar itu bisa sekitar 2-4 jam. Ya, karena antibodinya tidak mati dia. Gitu ya. Jadi tetap ibu tetap rangsang dengan menyusui dan mompa. Kalau kurang nih ya. Terus kasih formula, ASI perah yang ada walaupun cuma 5 cc kasih aja Bu. Ya, itu kayak menjadi apa namanya? Apa pelindung untuk ususnya dia dan merangsang sistem kekebalannya bayi. Gitu ya. Karena saya lihat di kamar praktek itu banyak yang udah merah di kulkasnya banyak padahal bayinya belum ASI mix formula, itu jangan, sayang. Ya, ntar aja kok kurang nanti aja. Kalau dia 2-3 bulan ASI full ya, terus dia kurang nih, nggak apa-apa kasih aja formula kalau memang kurang gitu ya. Justru pemberian ASI itu penting banget itu di awal. Ya, di mana usus itu masih bolong-bolong, masih belum bagus. Ya, si ASI itu, si kolostrum itu akan menyelimuti. Ya, kemudian dengan bertambahnya usia, usus itu akan bertambah baik. Kalau memang kurang ya udah mix dengan formula ya. Kadang-kadang beberapa bayi setelah ibunya bekerja mulai drop produksi. Mompaknya lupa, makannya lupa, minumnya lupa gitu ya karena udah sibuk. Jadi tentu saja produksi ASI akan berkurang gitu ya. Oke, cukup jelas? Cukup jelas ya. Kalau mau Ibu, kalau mau diperah kolostrum, Ibu boleh carikan ruangan Mbak Lis. Nah, kalau Ibu kan udah ya. Kalau Ibu belum kemarin belum ke sini kan? Belum ya. Kita coba. Ibu dokternya siapa tadi? Nando ya? Nando ya. Biasanya kalau 37 minggu itu sebenarnya sih mestinya bisa gitu ya. Biasanya perah kolostrum. Ibu belum ya karena masih 31 minggu. Kalau ibu juga belum ya karena kalau perah itu kan kadang-kadang bisa merangsang kontraksi. Jadi kita juga memang tidak semua ibu kita kerjakan ya. Oke, terima kasih bagi yang masih online, kita masih tunggu. Minggu depan kita akan melakukan praktek langsung ya, praktek langsung semua ibu akan mendapat bayi. Jadi boneka untuk belajar megang itu kadang-kadang ibu juga belajar ya. Jadi nanti biar wah kita enak tuh kalau ibu udah ikut kelas gitu wah enak sekali. Kemarin saya dapat ibu yang seperti itu lecet aja tidak dia karena dia udah banyak banget ilmunya. Jadi begitu keluar jangan lagi lihat-lihat Instagram orang nggak usah, bayinya aja dilihat. Ya, ya. Jadi jangan sekarang boleh ibu lihat semua orang YouTube semua boleh sekarang. Tapi begitu bayinya lahir buku ibu adalah di bayi. Jangan dibanding-bandingin sama bayi orang lain. Jangan. Nanti ibu frustrasi ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan, kita belum foto nih ya. Mbak Lisma, kita foto dulu ya Pak, Ibu ya buat koleksi kita. Di sini yuk, silakan yuk. Mbak Degi, di Lisma mana? Mbak Perawat nih yang bakal bantu-bantu semua.